Timnas Indonesia U23 tampil perkasa di hadapan Brunei Darussalam. Di pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U23 tanpa ampun membuat Brunei Darussalam bertekuk lutut dengan kekalahan telak 8-0. Satu pemain Timnas Indonesia yang mencuri perhatian adalah Raven. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U23 sekarang berada di posisi puncak klasemen dan mereka masih menyisakan dua pertandingan penting lainnya adalah melawan Filipina U23 dan Malaysia U23. Kemenangan tersebut turut menjadi sorotan di media Vietnam. Media Vietnam pun memberikan komentarnya. Pemain naturalisasi cetak 6 gol, Timnas U23 Indonesia tenggelamkan Brunei U23 di laga pembuka. Pemain keturunan Raven bisa jadi langsung meraih gelar top scorer di Piala AFF U23 hanya dalam satu pertandingan saja, sangat mungkin terjadi. Sedikit penjelasan tambahan. Media Vietnam satu ini mengekspresikan kekaguman atas performa Timnas U23 Indonesia, khususnya seorang pemain keturunan bernama Raven, yang mencetak banyak gol. Pernyataan terakhir adalah yang berarti performa Raven sangat dominan hingga ia bisa menjadi top scorer turnamen hanya dalam satu laga. Adapun dalam artikel mereka memberitakan, Timnas Indonesia U23 memulai kampanye mereka di Piala AFF U23 2025 dengan performa yang sempurna menghancurkan Brunei U23 dengan skor telak 8-0 di pertandingan pembuka. Skuad asuhan pelatih Gerald Vredenburg mendominasi sepenuhnya sejak menit-menit awal dan dengan cepat menunjukkan kekuatan superior mereka. Baru 3 menit pertandingan berjalan, Hanan melakukan sprint di sisi kanan dan memberikan umpan silang yang sempurna yang langsung disambar oleh Jens Raven untuk membuka keunggulan. Pada menit ke-9, Raven menggandakan keunggulan dengan penyelesaian yang rapih di dalam kotak penalti. Lalu, di menit ke-20, Arhan mencetak gol ketiga setelah tendangan akurat dari luar kotak penalti. Jens Raven kemudian melanjutkan penampilan gemilangnya dengan mencetak hat-trick di menit ke-30 setelah melepaskan diri dari kawalan dan melepaskan tembakan dingin. Tidak berhenti di situ, ia mencetak 4 gol. Di menit ke-32 menyusul lemparan ke dalam jarak jauh dari rekan timnya dan menutup babak pertama dengan gol kelimanya dari titik penalti di menit ke-40. Di babak kedua, Indonesia tidak langsung menurunkan tempo permainan. Hanan kembali menunjukkan sinarnya dengan tendangan jarak jauh yang indah di menit ke-34 membuat skor menjadi 7-0. Pada menit ke-62, Jens Raven melengkapi penampilan luar biasanya dengan mencetak gol ke-8 untuk Indonesia setelah tendangan yang cerdik melewati kepala kiper Brunei meskipun dikawal ketat oleh dua bek lawan. Di menit-menit akhir pertandingan, Indonesia secara sengaja menurunkan tempo untuk menghemat tenaga karena keunggulan sudah terlalu aman. Akhirnya, Timnas U23 Indonesia meraih kemenangan 8-0. Jens Raven sendiri mencetak total 6 gol, sebuah permulaan yang sempurna bagi ambisi juara tim berjuluk Garuda Muda ini. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Tim muda juga dinaturalisasi, masa depan sepak bola lokal Indonesia seolah sudah berakhir. Tunggu saja sekitar 5 tahun lagi, Indonesia tidak akan berbeda dengan Singapura sekarang. Tepat, sekarang memang kuat. Mungkin tak terkalahkan, tapi beberapa tahun lagi akan terlihat akibatnya. Sepak bola tanpa generasi penerus mudah hancur. Superstar striker naturalisasi U23 Indonesia juga top banget, cetak 6 gol dalam satu pertandingan. Mengerikan sekali, U22 Indonesia 2-2 melawan U22 Laos pada tahun 2024. Jadi tahun ini, Indonesia menaturalisasi pemain super untuk menghadapi U22 Laos yang terkuat dalam sejarah. Mari nantikan satu pertandingan hebat lainnya. Saat ini punya satu striker pemain depan naturalisasi loh, sisanya pemain lokal. Kualitas para pemain yang dilatih di Eropa jauh lebih unggul dibandingkan dengan pemain ASEAN lokal. Ingat itu. Anak ini, kekuatan fisiknya terlalu bagus. Gol kedua offside, gol keempat ada 2 bola di lapangan. Entah wasit sengaja membiarkannya atau sengaja pura-pura tidak tahu. Rekor ini tidak akan pernah terpecahkan dalam sepak bola. Tim terlemah di turnamen, apa yang patut dibanggakan? Brunei sudah tidak punya semangat bermain sejak gol ketiga, kiper dan beknya bahkan oper bola langsung ke tim Indonesia.